anak lembu emas yang tertulis di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menghadap Tuhan, dan Tuhan memberikan 2 loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah ditulis oleh jari Allah sendiri untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Musa tinggal di atas gunung itu selama 40 hari 40 malam. Sementara Musa berada di atas gunung, bangsa Israel merasa bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Maka mereka berkumpul mengerumuni Harun dan meminta untuk dibuatkan Allah yang akan berjalan di depan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Lalu Harun memerintahkan supaya ditanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istri dan anak-anak mereka. Lalu seluruh bangsa itu melakukan seperti yang diperintahkan dan membawanya kepada Harun. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah diterima oleh Harun, maka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya anak lembu tuangan, anak lembu emas adik-adik. Wah. Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Mereka makan dan minum dan bersukaria. Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka semua. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk turun. Tuhan berniat untuk membinasakan mereka, kecuali Musa. Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dengan mengingatkan kembali bagaimana Tuhan telah membebaskan umatnya dari bangsa Mesir, dan juga bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya. Setelah itu Musa turun dari gunung dengan membawa kedua loh hukum Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh batu itu dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Musa marah kepada seluruh bangsa Israel dan juga kepada Harun adik-adik. Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa itu bahwa mereka telah melakukan dosa yang besar. Lalu Musa kembali menghadap kepada Tuhan dan memohonkan ampun atas dosa mereka. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa bahwa siapa yang berdosa kepada Tuhan, maka orang itulah yang akan dihapus dari kitabnya. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa itu ke tempat yang telah disebutkan oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan apa hari ini? Yaitu untuk kita tetap setia kepada Tuhan, bersabar menanti pertolongan ataupun jawaban dari doa-doa kita. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan ya adik-adik, seperti di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu
percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh adik-adik, sebab tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi hari ini kita belajar untuk senantiasa bersabar dan juga setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.